Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Bela Negara. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan apa-apa yang sudah kami buat yang berjudul Transformasi Rantai Pasok Pertanian melalui platform e-commerce panenku berbasis technopreneurship. Di sini, perkenalkan, namaku Gali Putra Ananda, dan juga aku tidak sendiri, aku bersama rekan-rekan saya juga. Yang pertama ada Zeta Yemima, ada Femilia Mutiara, dan juga Sahla Awaisyah. Selanjutnya, selanjutnya aku ingin menjelaskan latar belakang kenapa kami membuat ini, yaitu Indonesia merupakan negara agraris, namun petani masih menghadapi banyak kendala, terutama ketergantungan pada tengkulak yang sering membuat mereka menerima harga rendah. Konsep agrotechnopreneurship menjadi penting untuk menjawab masalah ini melalui evaluasi dan pemanfaatan teknologi. Digitalisasi dalam bentuk e-commerce seperti Panenku dapat membantu memutus rantai tengkulak, menciptakan harga yang transparan, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi kesimpulannya dari latar belakang ini adalah dengan panenku kita mau memotong, menghilangkan tengkulak biar petani langsung ke panenku aja gitu. Selanjutnya ada eh, oke, deskripsi startup panenku. Panenku ini adalah startup agritech yang berfokus pada digitalisasi rantai pasok pertanian dengan menghubungkan petani langsung kepada konsumen melalui platform e-commerce. Platform ini hadir untuk mengatasi masalah utama petani, yaitu ketergantungan pada tengkulak yang membuat harga tidak adil. Dengan model direct to consumer, Panenku menyederhanakan harga tidak adil. Panenku, sorry, Panenku menyederhanakan proses transaksi, pengelolaan produk, pembayaran, dan distribusi sehingga harga menjadi lebih transparan dan akses pasar petani semakin luas. Panenku juga menyediakan fitur seperti katalog, panen real time, manajemen stok, pembayaran digital, pelacakan pengiriman, serta edukasi digital bagi petani. Pengembangan platform dilakukan dengan pendekatan lean startup agar fitur yang dibangun sesuai kebutuhan pengguna. Selain meningkatkan efisiensi pemasaran, Panenku membawa misi sosial untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung terciptanya ekosistem agribisnis yang lebih modern, inklusif, dan berkelanjutan. Selanjutnya, permasalahannya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Familia Mutiara. Kepadanya kami persilakan. Baik, untuk permasalahan yang ingin kami selesaikan sendiri, yaitu adalah rantai distribusi yang masih panjang dan tidak efisien. Petani seringkali mendapatkan harga sangat rendah karena tidak punya pilihan selain menjual ke tengkulak. Selain itu, literasi digital yang masih rendah membuat petani kesulitan memasarkan produk secara online. Keterbatasan informasi pasar membuat mereka tidak bisa menentukan harga yang sebenarnya, ya harga yang sebenarnya menguntungkan. Inilah dasar mengapa diperlukan platform digital yang mampu menyederhanakan proses, mempercepat distribusi, dan membuka akses pasar yang lebih luas. Next. Next. Kemudian ada tujuan utama panenku adalah memberikan akses pasar langsung kepada petani sehingga pendapatan mereka meningkat. Selain itu, panenku bertujuan yang meningkatkan efisiensi rantai pasok, mengurangi ketergantungan pada tengkulak, mendorong literasi digital petani, serta memberikan pengalaman pembelian yang transparan dan praktis bagi konsumen. Dengan demikian, panenku tidak hanya menjadi platform bisnis, tetapi juga membawa misi sosial untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Selanjutnya, Baik, selanjutnya terdapat fitur utama dari panenku. Pada gambar pertama, itu terdapat splash screen dari panenku. Nah, splash screen ini merupakan layar pertama yang muncul ketika pengguna membuka aplikasi panenku. Isinya itu berupa logo panenku. Selanjutnya, di gambar kedua, terdapat home screen panenku. Home screen panenku ini berupa pusat navigasi utama dalam suatu aplikasi.
Nah, home screen panenku ini menampilkan berbagai fitur yang tersedia seperti kolom pencarian produk, terus juga ada keranjang produk, ada notifikasi, dan ada untuk profile. Nah, di home screen ini juga terdapat kategori produk. Nah, ini ada sayuran, ada buah, ada kacang-kacangan, dan ada beras. Nah, selanjutnya ada fitur keranjang. Nah, fitur keranjang ini muncul ketika pengguna ingin check out produk yang mereka beli. Nah, terus juga di fitur keranjang ini pengguna bisa mengatur kuantitas produk yang ingin mereka beli. Kayak ini jeruk 2 kilo dan sebagainya. Terus juga ada fitur voucher di keranjang ini. Nah, terus juga ada fitur total harga. Terus juga ada check out. Nah, selanjutnya ada profile screen dari panenku. Nah, profile screen ini itu memungkinkan pengguna untuk mengelola informasi pribadi mereka dan menyesuaikan pengaturan akun. Nah, di profile screen panenku ini juga terdapat statistik belanja. Jadi, pengguna bisa melihat statistik belanja mereka dalam waktu per minggu atau juga per bulan. Terus juga ada riwayat belanja mereka dan ada pengaturan, ada pusat bantuan, dan juga ada feedback. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya terdapat bisnis model kanvas atau BMC. Nah, bisnis model kanvas ini digunakan sebagai alat analisis dalam memetakan keseluruhan model bisnis secara komprehensif. Nah, BMC ini terdiri dari 9 komponen utama, yaitu Key Partners, Key Activities, Key Resources, Value Propositions, Customer Relationships, Customer Segments, Channels, Cost Structure, dan Revenue Streams. Nah, pada bagian customer segments ini, panenku menargetkan beberapa kelompok pengguna seperti petani lokal, konsumen rumah tangga, UMKM kuliner, dan komunitas pecinta produk organik. Segmen ini menjadi dasar bagi pengembangan proporsi nilai. Value Propositions menekankan keunggulan utama panenku, yaitu memberikan harga yang lebih adil bagi petani dengan menghilangkan peran tengkulak, menyediakan produk segar langsung dari kebun, menghadirkan transparansi harga, serta menawarkan kemudahan transaksi dan pengiriman cepat. Values ini membantu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memberikan pengalaman berbelanja yang lebih baik bagi konsumen. Selanjutnya, pada aspek channels, panenku memanfaatkan aplikasi mobile. Nah, aplikasi mobile ini bisa di-download di Android maupun iOS. Selanjutnya juga ada website e-commerce, media sosial, serta program edukasi untuk menjangkau pengguna. Sementara itu, customer relationships dibangun melalui layanan pelanggan berbasis chat, entah itu di WhatsApp ataupun di fitur aplikasi Panenku. Terus juga ada notifikasi status pesanan, program loyalitas, dan edukasi konsumen mengenai keberlanjutan pertanian. Nah, untuk menjalankan operasional tersebut, panenku membutuhkan key resources seperti platform aplikasi dan website, tim pengembang, jaringan petani, sistem logistik, dan basis data pengguna. Sumber daya ini dioperasikan melalui key activities seperti pengembangan platform, verifikasi petani, manajemen logistik, pemasaran digital, serta pengelolaan keamanan transaksi. Agar model bisnis berjalan efektif, panenku juga bergantung pada key partners seperti komunitas petani, pemerintah yang merupakan UMKM, penyedia pembayaran digital, mitra logistik, organisasi sosial, dan juga investor. Kolaborasi ini mendukung keberlanjutan ekosistem di Panenku. Sedangkan dari sisi finansial, Panenku menghasilkan pendapatan melalui revenue streams berupa biaya transaksi, biaya pengiriman, kemitraan dengan restoran atau UMKM, serta fitur promosi bagi petani. Nah, adapun cost structure mencakup biaya pengembangan platform, pemasaran, operasional logistik, pelatihan petani, layanan pelanggan, dan pengembangan fitur baru. Boleh di next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sahla Awaisyah. Baik, selanjutnya ada analisis SWOT Panenko. Analisis SWOT kami menunjukkan bahwa Panenko memiliki kekuatan berupa transparansi harga,
produk yang lebih segar, dan antarmuka aplikasi yang mudah digunakan oleh petani. Namun demikian, terdapat kelemahan seperti perlunya edukasi digital bagi petani dan ketergantungan pada mitra logistik. Lalu ada peluang. Peluangnya itu muncul dari tren digitalisasi pertanian dan meningkatnya minat konsumen terhadap produk segar lokal. Di sisi lain, ada ancaman juga. Nah, ancaman itu berasal dari persaingan dengan platform e-commerce lain serta ketidakpastian hasil panen akibat faktor cuaca dan musim. Next. Selanjutnya ada pengelolaan tim. Nah, pada bagian pengelolaan tim ini, Panenku dijalankan oleh 4 divisi utama yang saling terhubung. Yang pertama ada divisi teknologi yang bertugas mengembangkan aplikasi dan memastikan sistem tetap aman serta nyaman digunakan oleh petani. Yang kedua ada divisi operasional, itu tugasnya untuk menangani proses mulai dari verifikasi petani, pengelolaan data produk, sampai koordinasi logistik dengan mitra kurir. Selanjutnya, ada divisi pemasaran yang fokus pada promosi serta edukasi agar petani dan konsumen memahami cara kerja platform. Dan yang terakhir, ada divisi keuangan untuk mengatur proses transaksi dan pencairan dana supaya berjalan lancar dan transparan. Semua divisi ini bekerja dengan metode yang cukup fleksibel, seperti melakukan evaluasi rutin dan komunikasi lintas tim. Tujuannya untuk memastikan Panenku bisa memberikan layanan yang cepat, responsif, dan stabil bagi seluruh pengguna. Next. Terakhir kesimpulannya, secara keseluruhan, Panenko ini hadir sebagai solusi digital yang mampu memangkas peran tengkulak dan memberikan peluang pendapatan yang lebih baik bagi petani. Dengan memanfaatkan pendekatan technopreneurship, Panenku ini berhasil menciptakan alur distribusi yang jauh lebih efisien dan transparan dibandingkan sistem tradisional. Fitur-fitur digital yang ditawarkan, ditambah dengan pengelolaan tim yang terstruktur, membuat platform ini memiliki potensi yang lumayan besar untuk berkembang lebih jauh di sektor agritech. Harapannya, Panenko bisa terus memberikan dampak positif, baik untuk kesejahteraan petani maupun kemudahan bagi konsumen dalam mendapatkan produk pertanian yang lebih segar dan juga berkualitas. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian. Kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.